Pendukung Wets Papua berdemo minta Australia tak jual senjata ke Indonesia. Para demonstran di Brisbane, Australia mendesak perusahaan-perusahaan pabrik senjata terbesar di dunia untuk menghentikan penjualan produk mereka ke Indonesia atas tindakan militernya di Wets Papua. Seruan ini dilontarkan dalam ajang pameran persenjataan Land Force Australia Expo di Brisbane Convention and Exhibition Centre yang berlangsung dari 1 hingga 3 Juni. Aksi demonstrasi berlangsung selama 2 kali, termasuk yang dilakukan pada hari Rabu. Sekitar 20 aktivis berhasil menerobos masuk ke arena pameran dari pintu samping yang tak terkunci. Dari laporan ABC, setelah berada di dalam pada sekitar pukul 14.30 siang, beberapa aktivis kemudian memanjat ke atas sebuah tank yang sedang dipamerkan. Seorang aktivis berusia 27 tahun merantai lehernya ke salah satu bagian tank tersebut dengan menggunakan kunci sepeda model D-Look. Polisi membubarkan para aktivis ini, namun 17 orang di antaranya langsung ditangkap untuk diproses hukum. Lebih lanjut, para pengunjung dan peserta pameran bersorak-sorai ketika polisi entakel para demonstran dan menurunkan mereka dari atas tank satu persatu. Duitnya dari darah dan air mata rakyat Papua. Dalam aksi demonstrasi sebelumnya yang berlangsung di luar gedung pameran, seorang pengungsi asal Wets Papua, Georgie Dimara, turut menyuarakan desakan penghentian penjualan senjata ke Indonesia. Georgie melarikan diri dari Wets Papua pada tahun 1984 karena saat itu, katanya, dia dipersekusi oleh aparat pemerintahan Indonesia. Tokoh organisasi Papua Merdeka atau PM ini tiba di Australia pada 20 Oktober. Setelah belasan tahun hidup di pengungsian di Papua Nugini, menurut dia perusahaan-perusahaan pabrik senjata yang mengeruk keuntungan dari penjualan produk mereka ke Indonesia, tangan mereka berlumuran darah. Duitnya dari darah, dari air mata, dan dari pengorbanan dan penderitaan rakyat Papua, begitulah kata Georgie dalam wawancara dengan program Pacific Beat ABC. Operasi militer kini sedang berlangsung di Wets Papua setelah Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah atau Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha tewas tertembak di Boga, Kabupaten Puncak. Setelah kejadian itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melabeli Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai organisasi teroris. Menurut Johnson M. Silut dari organisasi kampanye Make Wets Papua Safe, dengan menekan pabrik pembuatan senjata secara langsung, hasil bisa lebih efektif dibandingkan dengan berharap pada politisi Australia. Sudah sekitar 50 tahun kita di negara ini, di mana fokus utamanya pada politisi. Dan para politisi ini semakin memihak pada pemerintah Indonesia. Begitulah ujar Jason. Apa yang terjadi dengan demo Disparate Land Force adalah perubahan arah dengan membidik operator komersial, serta menyoroti biaya ekonomi dan politik yang akan ditanggung pada operator komersial ini, jelasnya. Kelompok Disparate Land Force menyatakan mereka berhasil masuk ke arena pameran melalui pintu samping yang tak dikunci. Namun polisi menyebut ada pengunjung pameran yang membuka pintu tersebut. Juru bicara kelompok ini, Jarrah Karsel, mengaku senjata membidik pameran karena perusahaan-perusahaan ini dan angkatan bersenjata yang membeli senjata mereka tidak diterima di Brisbane. Kami tidak mau menerima penjahat perang, korporasi, pencuri, dan pembunuh, ujarnya. Pada hari pertama demo yang diikuti ratusan orang, 7 aktivis ditangkap polisi. Para demonstran menumpahkan darah tiruan di tangan dan lantai gedung pameran. Mereka juga meneriaki tentara berseragam yang hadir di sana dengan ujaran penjahat perang. Seorang penjahat yang unjuk rasa, Wendy Flannery, mengatakan ia ikut dalam aksi ini karena khawatir dengan kerusakan yang dialami dari persenjataan militer secara umum. Pembuatan senjata merupakan industri besar yang sangat menguntungkan, begitulah ujarnya. Isu Papua Merdeka memanas lagi usai dibela Vanuatu di PBB. Demo tolak Otsus disorot media asing. Isu Papua Barat kembali menguasai usai diungkit
Vanuatu di sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB beberapa waktu lalu. Bukan cuma panas dalam sidang umum PBB, demonstrasi pun mulai bermunculan mendukung Papua Merdeka mengirimi pernyataan Vanuatu. Demonstrasi menjadi sorotan media asing karena pihak kepolisian diduga menggunakan kekerasan untuk menekan pengunjuk rasa pendukung Papua Merdeka. The Guardian adalah salah satu media Inggris yang mengabarkan hal tersebut ke dunia internasional. Polisi diduga menembakkan sejumlah proyektil ke ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura pada Senin 28 September. Ratusan demonstran menyuarakan keinginan untuk menolak otonomi khusus atau SUS 2001 yang akan berakhir pada 2021 mendatang. Mereka ingin pemerintah Republik Indonesia atau RI untuk menggelar ulang referendum sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan kemerdekaan penuh. Indonesia disebut-sebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang kejam terhadap rakyat Papua. RI pun dituduh menekan pendukung gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM di sana. Oleh karena itu, mahasiswa yang berunjuk rasa rupanya menolak perpanjangan Otsus agar Papua bisa sepenuhnya merdeka sepenuhnya. Walau ada anggaran Otsus, layanan kesehatan tak terjamin dan pendidikan masih sangat rendah. Begitulah kata Ayus Heluka, salah satu demonstran dikutip pikiranrakyat.com dari The Guardian. Polisi membenarkan adanya tembakan yang dilepaskan saat demonstrasi membara di Jayapura. Kendati demikian, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Kamal mengklaim polisi hanya melepaskan tembakan peringatan ke udara. Padahal pengunjuk rasa mengklaim adanya 2 orang yang tertembak dan 3 orang lainnya yang ditangkap. Ketegangan di Papua baru-baru ini disulut oleh kematian 2 warga sipil, yang salah satunya merupakan pendeta populer Papua, Yeremia Zanambani. Kelompok kriminal bersenjata alias KKB di Papua Indonesia yang kerap berulah rupanya sudah lama diamati Cina yang tak segan membongkar kedok Australia. Media Cina bahkan secara terang-terangan menyebut jika ada Australia di belakang layar KKB Papua Indonesia. Alasan media Cina agak beralasan, pasalnya selama ini KKB Papua kerap melakukan teror keamanan di wilayah Indonesia. Terbaru KKB Papua tak segan melakukan penyerangan terhadap prajurit TNI Pratumar Dwi Miftahul Ahyar hingga meninggal dunia setelah mengalami luka tembak. Penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua bermula pada 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur saat 2 tim Trisula dan Pursus Satgas Kodim Mope Yonif 3 Mar berjumlah 28 personel sedang melaksanakan perimeter siaga senja patroli ambush di sekitar Kalikote. Tim mendapatkan serangan oleh KKB hingga menewaskan Peraka Marinir Anumerta Dwi Miftahul Ahyar yang merupakan personel TNI Angkatan Laut. Sementara itu pihak Cina, media negeri Tiongkok sudah sejak lama membaca akal bulus Australia yang disebut sengaja ganggu keamanan Indonesia. Hal itu seperti dikutip dari zonajakarta.com. Media Cina itu secara terang-terangan menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membesarkan tangannya untuk menerapkan strategi BRICS ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Indonesia, tenaga yang kuat, sedang berjuang, tulis 163.com dalam artikelnya. 163.com menyebut jika Indonesia kuat karena memiliki industri yang padat,